Guys, keberhasilan Timnas Indonesia U17 membuat Indonesia mencatatkan sejarah sebagai negara ASEAN pertama yang berhasil meraih poin di tournament Piala Dunia U17. Yang mana sekarang ini dikabarkan di media sosial posting tentang pertandingan ini mendapat banyak guys, iaitu respon positif dengan 1,200 like dan sekitar 150 komentar. Dan banyak yang menginspirasi penampilan Timnas Indonesia, bahkan ada yang menyatakan bahawa Indonesia terlihat iaitu lebih baik daripada pasukan Thailand di pentas Piala Dunia U17. Dan selanjutnya guys, dari negara saya sendiri iaitu media Malaysia seperti Makan Bola juga memberi sorotan positif. Mereka menyoroti rekod tak terkalahkan iaitu Timnas U17 di Piala Dunia setelah hasil imbang melawan Ecuador dan Panama. Dan secara umum, media-media di ASEAN menginspirasi penampilan Timnas Indonesia U17 di pentas Piala Dunia ini. So guys, bagaimana cerita selanjutnya? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman jangan lupa subscribe untuk channel GL News dan klik tombol loceng sekali, tanda dukungan teman-teman kepada channel GL News. Dan seperti biasa di hujung videonya guys, saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ni. Mari. Rozul Channel. Mengapa performa Timnas U17 Indonesia jadi perhatian di Thailand dan di ASEAN ya? Okey, kita dengar cerita selanjutnya. Bagaimana ceritanya guys? Mengapa performa Timnas U17 Indonesia jadi perhatian di Thailand dan di ASEAN? Okey. Wah, ini dia punya cup ya. Selamat datang kembali di channel selamat datang GL News. kembali. Setelah membahas penampilan impresif Timnas Indonesia di ajang Piala Dunia U17 yang sukses menahan tim kelas dunia Ecuador dan Panama, di video kali ini kami akan ceritakan sisi lain soal sudut pandang dari negara tetangga soal kesuksesan Indonesia di ajang Piala Dunia. Thailand salah satunya, di mana ini adalah daripada sudut pandang daripada negara tetangga Indonesia ya. Ayo kita dengar apa yang dikatakan oleh negara tetangga Indonesia tentang performa Timnas U17 Indonesia di pentas Piala Dunia U17 ini. Itu yang kita mahu dengarkan ya. Mari. Soal kesuksesan Indonesia di ajang Piala Dunia. Thailand salah satunya, di mana di media sosial mereka banyak apresiasi diberikan kepada Timnas Indonesia. Lantas, kenapa dan seperti apakah apresiasinya? Mari luangkan waktu sejenak untuk menikmati video fresh soal penampilan Indonesia di ajang Piala Dunia U17. Iya, mari kita dengar dan cerita selanjutnya. Wah, ini adalah stadion-stadion yang digunakan untuk Piala Dunia ya. Jadi perhatian ya, sekarang ini U17 Indonesia. Sejarah dibuat Indonesia saat tim ini sukses menjadi tuan rumah ajang Piala Dunia untuk kali pertama. Menariknya, kesuksesan ini tak hanya menjadi sejarah bagi Indonesia, melainkan negara-negara ASEAN lainnya juga. Karena untuk kali pertama, ajang Piala Dunia dimainkan di Asia Tenggara. Selain sukses mengukir sejarah sebagai tuan rumah, penampilan Indonesia di ajang Piala Dunia U17 ini juga menghadirkan sejarah baru di ajang kompetisi antar negara tersebut saat berhasil melewati catatan sejarah dari tim ASEAN, Thailand. Itu yang dikatakan ya. Sejak pertama kali digelar pada 1985 hingga 2023, tercatat hanya ada 2 wakil Asia Tenggara yang berlaga di ajang Piala Dunia U17, yakni Indonesia tahun ini dan juga tim Thailand. Tim berjuluk The War Elephant itu. Untuk Piala Dunia U17, 2 kali saja di Asia Tenggara. Pertama di Thailand dan keduanya sekarang inilah di Indonesia ya. Untuk Piala Dunia U17 itu diadakan di Asia Tenggara. Itu yang kita lihat ya. Menjadi wakil ASEAN dengan jumlah penampilan terbanyak, yakni 2 kali pada 1997 dan juga 1999. Meski sudah tampil sebanyak 2 kali di turnamen Piala Dunia ini, tetapi Thailand tak memiliki performa yang bagus, sebab The War Elephant menjadi lumbung gol dan poin di ajang tersebut. Mereka selalu kalah tanpa sekalipun mendapatkan poin di 2 edisi Piala Dunia. Hal berbeda ditunjukkan oleh Timnas Indonesia saat di 2 laga yang telah dimainkan Timnas Indonesia
Baik menghadapi Ekuador dan Panama, timnas sukses tampil mengejutkan. Di pertandingan pertama, Indonesia bahkan sempat unggul lebih dahulu dari Ekuador sebelum disamakan oleh tim peringkat 32 FIFA tersebut. Sedangkan di laga kedua, Indonesia kebalikannya. Mereka sempat tertinggal di babak pertama, tapi sukses mengubah permainan di babak kedua dan membuat timnas U17 menyamakan kedudukan menjadi 1-1 yang berakhir hingga akhir pertandingan. Ya, kalau kita lihat ketika Indonesia menentang Ekuador, Indonesia ketinggalan 1-0 ya. Dan selepas itu kita lihat Arkan Kaka menyamakan kedudukan. Maafkan saya guys. Kalau di Ekuador kita lihat Arkan Kaka memulakan jaringan ya. Itu salah tanggapan saya, maaf ya. Arkan Kaka memulakan jaringan dan kemudian itu kita lihat Ekuador menyamakan jaringan untuk Indonesia bertemu dengan Ekuador ya. Dan apabila bertemu dengan Panama pula kita lihat Indonesia ketinggalan 0-1 ya. Dan selepas itu juga kita lihat Arkan Kaka juga untuk penjaring untuk Indonesia ketika menentang Panama untuk menyamakan gol 1-1 sehingga habis perlawanan. Itulah kita lihat 2 kali perlawanan, 2 kali seri 1-1 ataupun imbang 1-1 ya. Dan kedua-dua jaringan daripada Ekuador yang ketika Indonesia menentang Ekuador dan ketika Indonesia menentang Panama, keduanya dijaringkan oleh iaitu Arkan Kaka ya. Wow. Bayangkan bagaimana Indonesia dapat mengatasi lawan yang hebat-hebat ya. Kita tahu Ekuador, Panama semuanya pasukan yang hebat di pentas Piala Dunia. Untuk meraih 2 hasil imbang dari 2 pertandingan itulah yang membuat timnas sukses mengukir sejarah menjadi negara ASEAN pertama yang berhasil mendapatkan poin di ajang Piala Dunia. Tentu raihan ini jadi sangat spesial dan tentu saja mencuri perhatian dari berbagai media, termasuk media-media negeri tetangga seperti Thailand, Malaysia, hingga media di Vietnam. Sekali semua ya. Media-media Asia Tenggara menyoroti cerita tentang timnas Indonesia. Support netizen Thailand. Oh. Di salah satu media Thailand yang membahas soal sepak bola Asia tersebut, mereka memposting hasil pertandingan dari timnas Indonesia yang sukses menahan imbang Panama dengan skor 1-1. Dalam postingan dengan huruf Thailand yang sudah kami terjemahkan tersebut, dituliskan, Indonesia kembali seri. Ayo ke babak final, hasil Piala Dunia U17 2023. Grup A pertandingan kedua di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Indonesia 1, Panama 1. Oldema Castillo menit 45, mencuri time menit 3. 1-1, Arkan Pratama di menit 54. Sepasang hasil lainnya, Ekuador mengalahkan Maroko 2-0. Situasi di grup disalib Ekuador yang memimpin grup dengan 4 poin, Maroko 3 poin, Indonesia 2 poin, dan Panama 1 poin. Pada laga final, pasukan Garuda harus bersaing dengan timnas Maroko. Hasilnya bisa dipublikasikan di setiap halaman, mulai dari lolos ke peringkat pertama, kedua hingga tersingkir. Oh, ini daripada Thailand punya berita ya. Mendapatkan cukup banyak like dengan 1.200 like saat kita kutip dan kurang lebih 150 komentar di mana sebagian besar mengapresiasi penampilan timnas Indonesia. Seperti komentar tentang permainan yang bagus dari timnas Indonesia. Bahkan ada juga yang mengatakan Indonesia terlihat lebih bagus sehingga Thailand harus melihatnya sebagai contoh dan memprediksi jika Indonesia bisa menang atas Maroko dan mengukir sejarah untuk lolos ke 16 besar. Ini adalah komen-komen netizen ya yaitu di Thailand ya. Banyak ya, maknanya Thailand sekarang menyoroti berita tentang timnas U17 ya. Ini Sanjung Vietnam. Ini Vietnam ya. Indonesia. Ini media Vietnam pula ya. Sanjung. Selanjutnya ada media Vietnam, Detail247.vn. Media ini memang mengulas banyak hal seputar olahraga dunia, tak terkecuali di ajang Piala Dunia U17. Di mana di ajang ini, mereka baru-baru ini mengulas keberhasilan Indonesia menahan imbang Panama yang mereka rangkum dalam judul Kakak Bersinar, Indonesia kembali bikin geger di Piala Dunia. Mereka menilai Indonesia U17 terus memberikan kejutan dengan menahan imbang Panama 1-1 di babak penyisihan grup Piala Dunia U17 2023 yang menjadi hasil imbang kedua dari timnas di ajang Piala Dunia.
Ya, kakak boleh lompat tinggi begitu ya untuk melawan tandukan tu. เป็นรางวัลเกี่ยวกับเรื่องโซเชียล Media Malaysia. ini Indonesia daripada terus media Malaysia. membukukan poin. Ini daripada media Reaksi Malaysia ya. juga ditunjukkan oleh media Malaysia kali ini makan bola, ikut menyoroti penampilan timnas Ya. Indonesia di ajang Piala Dunia U17. Mereka menjelaskan dalam artikel terbarunya, jika skuad U17 Indonesia mempertahankan rekor tak terkalahkan di turnamen Piala Dunia U17 2023 setelah sukses mengikat Panama dengan 1-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Ya. Sementara sebelumnya, saat Indonesia sukses menghentikan Ekuador, mereka membuat sebuah artikel dengan judul Piala Dunia U17, Indonesia tampil aksi berkelas, dunia ikat Ekuador. Oh, ini daripada Malaysia ya. Malaysia pun kata Indonesia sekarang tampil berkelas dunia guys. Daripada makan bola punya artikel ya. Secara umum, pada dasarnya banyak media-media di ASEAN lainnya juga turut mengapresiasi penampilan timnas di ajang Piala Dunia U17 kali ini. Bukan berlebihan memang, karena pada dasarnya, negara ASEAN selalu diremehkan soal sepak bola. Tak ada tim yang pernah bermain di level dunia dengan hanya Thailand 2 kali dan Indonesia tahun ini. Itu pun Thailand tak pernah mendapatkan poin, sehingga keberhasilan Indonesia tampil apik di ajang Piala Dunia U17 ini bisa jadi inspirasi negara-negara tetangga. Jika sepak bola ASEAN juga bisa berkembang pesat, menyusul negara-negara maju Asia lainnya, bahkan di dunia. Ya, jadi itulah cerita dibalik mengapa performa timnas U17 Indonesia jadi sorotan media-media Thailand, bahkan di ASEAN. Okey guys, seperti yang kita semua sudah tahu dan reactionkan tadi, seperti yang kita lihat iaitu pertandingan terbaru Timnas Indonesia dalam ajang Piala Dunia U17 2023 berakhir dengan iaitu hasil imbang 1-1 melawan Panama. Dan keberhasilan ini guys kita lihat membuatkan Indonesia mencatatkan sejarah iaitu sebagai negara ASEAN pertama yang berhasil meraih poin di tournament tersebut. Kita lihat ya, ketika dengan Ekuador 1-1, ketika dengan iaitu Panama pun 1-1, mana sekarang ini Indonesia sudah ada 2 poin ya untuk di klasmen iaitu grup A. Jadi di media sosial guys dikatakan posting tentang pertandingan ini mendapat banyak respon positif dengan 1,200 like dan sekitar 150 komentar dan banyak yang mengekspresikan penampilan timnas Indonesia. Bahkan ada yang menyatakan bahawa Indonesia terlihat lebih baik daripada pasukan Thailand sebelum ini. Jadi selanjutnya guys, dari negara saya sendiri iaitu daripada media Malaysia sendiri iaitu daripada Makan Bola katanya juga memberikan sorotan positif. Mereka menyoroti rekod tak terkalah iaitu timnas U17 di Piala Dunia setelah hasil imbang melawan Panama baru-baru ini ya. Dan inilah yang akan menunjukkan bahawa sepak bola ASEAN juga bisa berkembang pesat mengatasi keraguan yang sering muncul terkait kemampuan sepak bola di kawasan ASEAN sebelum ini. Dan inilah yang ditunjukkan oleh pasukan timnas Indonesia U17 membuktikan bahawa iaitu daripada pasukan ataupun negara ASEAN mampu untuk bersaing di dalam pentas Piala Dunia, yang inilah yang kita mahukan guys ya. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian yang pencinta sepak bola timnas Indonesia? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja bertemu dengan Brozo Channel, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.